yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penulisan explicit cursor. Tujuan penulisan kita kali ini membedakan antara implicit dan explicit cursor, akan berbicara bagaimana atau kapan kita harus menggunakan explicit cursor, kemudian menggunakan PL/SQL record variable, penulisan kursor for loop. Setiap SQL statement dieksekusi oleh SQL server, oleh Oracle server yang mempunyai individual cursor yang sudah mengasosiasi mereka. Untuk implicit cursor digunakan untuk semua DML dan PL/SQL select statement. Untuk explicit cursor declare and dinamai oleh programmer sendiri. Jadi untuk explicit cursor kita bisa membuat dan memberi nama sesuai kesukaan kita. Ya, ini struktur dari explicit cursor ya. Ini untuk mengontrolnya, pertama kita declare, kita buat SQL area, lalu kita buka dan kita cocokkan apakah kosong. Jika masih kosong bisa digunakan, jika tidak maka kita cocokkan kembali. Controlling explicit cursor, yang pertama open cursor, kita buka dulu kursornya, kita tunjuk menggunakan pointer, dan mencocokkan antara kursor dengan nilai atau value, lalu kita tutup kursornya. Untuk sintak penulisannya gunakan kursor, nama kursornya is select statement. Kita tidak perlu menggunakan into, close into pada pendeklarasian kursor. Jika pemrosesan baris diperlukan untuk hasil yang lebih spesifik, maka gunakan clause order by pada query. Ini contoh penggunaan kursor, deklarasi kursor. Kursor MP cursor is select employee ID last name from employee. Kursor depth cursor is select bintang from department where location ID sama dengan 170. Ini untuk membuka kursor kita gunakan titak open, nama kursornya. Membuka kursor digunakan untuk mengeksekusi query. Fetching data from the cursor, ini sintaknya fetch cursor name into variable 1, variable 2, record name. Ini digunakan untuk menerima nilai dari baris ke dalam variabel. Terdapat jumlah yang sama pada variabel. Ini contoh fetching data kursor. Loop fetch mp cursor into variable m_no, variable in_name. Menutup kursor, untuk menutup kursor kita gunakan sintak close, nama kursornya. Close kursor setelah tutup kursor setelah menyelesaikan pemrosesan pada baris itu. Agar bisa dibuka kembali maka tutup kursor tersebut.
Jika kursor telah ditutup, maka kursor tersebut tidak bisa digunakan untuk mencocokkan data. Explicit cursor attribute, ini atribut yang digunakan saat untuk pada kursor. Ada is open, not found, found, lookout. Is open digunakan untuk memastikan apakah kursor tersebut terbuka atau tidak. Not found digunakan untuk jika tidak ada nilai yang dikembalikan, maka not found akan bernilai true, sedangkan found akan bernilai benar jika ada nilai yang dikembalikan. Sedangkan lookout digunakan untuk menghitung jumlah baris. Ini contoh penggunaan is open. If not emp cursor is open, maka buka open emp cursor. Ini not found dan lookout atribut. Contoh penggunaannya, ini contoh penggunaan kursor dan record. Ini contoh penggunaan kursor for loop. For nama recordnya, in nama kursornya, loop statementnya, kemudian ditutup dengan end loop. Kursor for loop adalah sebuah shortcut untuk memproses explicit cursor. Recordnya dideklarasi secara implisit. Kursor for loops, ini contoh penggunaannya juga. Kursor emp cursor is select last name department ID from employee. For emp record in emp cursor loop, if emp record the department ID sama dengan 80, maka ini contoh penggunaan kursor for loop yang menggunakan subquery. Kursor tidak perlu dideklarasi, jadi kursornya nanti langsung mengambil dari subquery. Contohnya for emp record in select last name department ID from employee loops, seperti itu. Oke, ini summary-nya dari pengajaran kita kali ini. Terima kasih.